Hutan Kalimantan yang lebat selalu menjadi pemandangan pertama yang disambut mata Jonan setiap pagi. Kabut tipis menggantung di antara pepohonan, dan suara burung rangkong kerap menjadi alarm alami bagi warga desa kecil tempat ia tumbuh besar. Desa itu tidak luas, tetapi penuh kehidupan dan dihuni masyarakat Dayak yang sangat menjaga tradisi. Di tengah desa berdirilah sebuah gereja kayu sederhana, tempat ayah Jonan, Pastor Damian, memimpin kebaktian setiap minggu. Sejak kecil, Jonan telah menjadi pusat perhatian. Ia anak satu-satunya dari pasangan Damian dan Maria, perempuan Dayak lembut yang selalu menenun kain di teras rumah. Kehadiran Jonan begitu membahagiakan keluarga itu, terlebih sang ayah yang melekatkan harapan besar pada dirinya. Suatu hari nanti, kau akan menggantikan ayah memimpin gereja. Begitu kata Pastor Damian sejak Jonan berumur 5 tahun. Kalimat itu selalu diucapkannya dengan penuh kebanggaan, seolah tak ada pilihan lain bagi masa depan anaknya. Maria hanya tersenyum. Meski di balik senyumnya, ia tahu Jonan adalah anak yang lebih bebas, lebih ingin tahu, dan tidak mudah diarahkan tanpa penjelasan. Masa kecil Jonan dipenuhi kegiatan yang berkaitan dengan gereja. Ia menghabiskan sore hari dengan membersihkan bangku-bangku kayu, membantu ibunya menyiapkan peralatan, atau mendampingi ayahnya yang sibuk mempersiapkan khotbah. Ada kalanya Jonan merasa bangga karena di usianya yang masih sangat muda, ia sudah dianggap sebagai calon penerus. Tetapi di sisi lain, hatinya sering merasa bingung. Ia menjalani semuanya karena orang tua memintanya, bukan karena ia memahami atau benar-benar ingin. Namun begitu, Jonan tumbuh sebagai anak yang santun dan penuh hormat pada keluarga. Jika ayahnya memintanya menyanyikan kidung rohani, ia akan melakukannya meski kadang lebih tertarik berlari di tepi sungai bersama teman-temannya. Desa mereka memang jauh dari kota, tetapi kehidupan di sana tenang dan damai. Orang-orang saling mengenal, saling membantu, dan saling menjaga. Dalam suasana itulah karakter Jonan terbentuk. Setiap malam, sebelum tidur, Maria selalu mengelus kepala anaknya. "Nan, apapun yang kau lakukan nanti, ingatlah untuk menjadi orang baik. Itu yang paling penting." Kalimat itu melekat dalam ingatan Jonan jauh lebih kuat daripada setiap nasihat ayahnya tentang gereja. Maria tidak pernah memaksanya melakukan apapun. Ia hanya ingin anaknya bertumbuh menjadi manusia yang bijaksana. Saat menginjak usia remaja, tekanan halus dari Pastor Damian semakin terasa. Sang ayah sering mengajak Jonan membaca kitab suci bersama, membimbingnya memahami berbagai ajaran, bahkan memberikan tugas-tugas kecil seperti memimpin doa pembukaan acara gereja. Para jemaat pun sering memuji Jonan, menyebutnya pemuda yang cerdas, sopan, dan berpotensi menjadi pendeta hebat. Damian beruntung punya anak seperti Jonan. "Kelak gereja kita aman di tanganmu," ujar salah satu jemaat. Setiap pujian yang diterima Jonan membuat ayahnya semakin senang, tetapi membuat hati Jonan semakin ragu. Ia tidak pernah membayangkan dirinya berdiri di mimbar, berbicara kepada banyak orang. Ia ingin menjalani hidup yang lebih luas dari sekadar tradisi yang ditentukan untuknya sejak kecil. Suatu hari, ketika Jonan berusia 17 tahun, ia menatap gereja kecil itu lama-lama. Ada perasaan asing yang sulit ia jelaskan. Gereja itu adalah bagian dari hidupnya, tetapi ia merasa seperti sedang melihat sesuatu yang tidak sepenuhnya ia pahami. Ia menghormatinya, namun tidak merasa terpanggil untuk berada di dalamnya selamanya. Jonan baru menyadari perasaan itu setelah ia berbicara dengan ibunya di dapur. "Bu, apakah semua orang harus mengikuti jalan yang sudah ditentukan keluarga?" tanya Jonan sambil mencuci piring. Maria terdiam sejenak sebelum menjawab. "Keluarga hanya memberi arah, Nak. Tapi langkahmu tetap langkahmu. Kamu yang menjalani, bukan mereka." "Maksud ibu, aku bisa memilih sendiri?" "Tentu. Tapi pilihan itu harus bijaksana.
Jawaban itu membuat dada Jonan terasa hangat sekaligus takut. Ia belum tahu apa yang ingin ia pilih. Tetapi ia mulai memahami bahwa hidupnya bukan hanya milik keluarganya. Namun sayangnya, Pastor Damian tidak pernah mengerti hal itu. Ketika mendengar Jonan ingin melanjutkan sekolah di kota untuk belajar hal lain selain teologi, sang ayah menolak keras pada awalnya. Bagaimanapun juga, ia ingin Jonan tumbuh menjadi penerus gereja, melanjutkan tanggung jawab keluarga yang menurutnya sangat mulia. Kau tidak perlu merantau ke kota. Pembelajaran teologi cukup di sini. Gereja membutuhkanmu, kata Pastor Damian tegas. Tapi ayah, aku ingin belajar lebih banyak. Aku ingin mengenal dunia di luar desa, jawab Jonan dengan hati-hati. Dunia luar tidak selalu baik. Jonan, di sini kau aman. Di sini kau tahu siapa dirimu. Tapi bagaimana kalau aku ingin mencari tahu siapa diriku yang sesungguhnya? Tanya Jonan pelan. Pertanyaan itu membuat ayahnya terdiam. Pastor Damian tidak marah, tetapi jelas terlihat ia tidak menyukai arah pembicaraan tersebut. Namun Maria berdiri di belakang Jonan, memberikan dukungan lembut dengan menyentuh bahu suaminya. Damian, biarkan dia pergi. Anak kita butuh melihat dunia. Jika ia memang ditakdirkan kembali ke gereja, ia akan kembali dengan sendirinya, ucap Maria. Butuh waktu berhari-hari bagi Pastor Damian untuk menerima keputusan itu. Akhirnya, dengan berat hati, ia mengizinkan Jonan merantau ke kota setelah lulus sekolah. Meskipun begitu, ia tetap menyimpan harapan besar bahwa suatu hari Jonan akan kembali dan mengikuti jejaknya. Hari keberangkatan Jonan menjadi momen yang penuh air mata. Maria memeluknya lama sekali. Ingat pesan ibu, jadilah orang baik. Itu saja. Jonan mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Sang ayah menepuk pundaknya. Tidak banyak kata, hanya tatapan penuh harapan. Dan hari itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Jonan meninggalkan desa kecil yang membesarkan dirinya. Ia tidak tahu masa depan seperti apa yang menunggunya di kota. Yang ia tahu hanyalah satu hal, ia ingin menemukan dirinya sendiri, bahkan jika itu berarti meninggalkan segala harapan yang dibangun orang lain untuknya. Jonan melangkah ke dunia baru tanpa menyadari bahwa perjalanan kecil itu akan membawa dirinya pada sesuatu yang sama sekali tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sebuah makna kehidupan yang akan mengubah segalanya. Kota yang Jonan datangi jauh berbeda dari desa kecil tempat ia tumbuh. Gedung-gedung tinggi berdiri angkuh, kendaraan berlalu lalang tanpa henti, dan suara klakson bercampur teriakan pedagang menjadi simfoni yang ia butuhkan waktu untuk menyesuaikan diri. Namun dari semua perubahan itu, satu hal yang paling membuatnya terpesona adalah keanekaragaman manusia yang ia temui. Orang-orang dari berbagai latar belakang, keyakinan, dan budaya hidup berdampingan tanpa saling mengusik. Jonan bekerja di sebuah toko alat bangunan milik seorang pria keturunan Bugis. Ia diterima sebagai karyawan gudang karena fisiknya kuat dan kesungguhannya terlihat jelas. Pemilik toko memperkenalkannya pada dua karyawan lain, salah satunya pria Muslim bernama Raffi, yang kelak menjadi sosok penting dalam perjalanan spiritual Jonan. Nama saya Raffi. Kalau butuh bantuan, bilang saja, katanya ramah saat pertama kali bertemu. Jonan mengangguk. Meski masih canggung, ia merasa nyaman berada di dekat orang yang sikapnya hangat seperti itu. Beberapa hari pertama berjalan dengan tenang. Jonan fokus bekerja, mempelajari cara mencatat barang, mengangkat karung semen, mengemas pesanan, dan mengatur stok gudang. Namun pada hari keempat, sesuatu terjadi, hal kecil yang mengubah hidupnya secara perlahan tanpa ia sadari. Saat sedang menyusun tumpukan cat di rak belakang, tiba-tiba suara lantunan merdu terdengar dari arah masjid kecil yang berada tak jauh dari toko. Suaranya lembut, naik turun penuh harmoni, seperti panggilan dari dunia lain. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jonan menghentikan pekerjaannya. Tangannya yang sedang memegang kaleng cat terhenti di udara. Ia mendengarkan suara itu tanpa berkedip, seolah telinganya menangkap sesuatu yang sama sekali baru baginya. Apa itu? Gumamnya. Raffi yang kebetulan lewat tersenyum. Itu adzan. Nan. Panggilan untuk sholat. Jonan mengangguk.
Tapi hatinya tak tenang. Ada aliran hangat aneh yang merayap di dadanya, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Suara itu bukan sekadar lantunan. Bagi Jonan, itu terasa seperti bisikan yang menyentuh bagian terdalam dalam dirinya. Sejak hari itu, setiap adzan berkumandang, Jonan selalu berhenti bekerja sejenak. Ia berdiri diam, memejamkan mata, dan merasakan ketenangan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ia tidak tahu mengapa, tapi suara itu membuat hatinya tenang, seolah ada sesuatu yang sedang mengetuk pintu jiwanya. Pada suatu sore, ketika ia dan Raffi sedang menutup toko, Jonan memberanikan diri bertanya, "Vi, boleh tanya sesuatu?" "Tentu, Nan." "Santai aja," jawab Raffi. "Adzan itu, apa artinya? Maksudnya apa?" Raffi tersenyum kecil, tampak senang karena Jonan ingin tahu. Adzan itu panggilan buat umat Islam mengingat Allah dan menunaikan sholat. Isinya pengakuan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu utusan Allah. "Indah sekali," gumam Jonan lirih. "Indah." Raffi menatapnya heran. Biasanya orang baru malah merasa aneh pertama kali dengar. Jonan menggeleng pelan. "Aku tidak tahu kenapa, tapi setiap kali aku dengar, rasanya seperti ada ketenangan. Seperti suara itu ingin bicara sesuatu sama aku." Raffi terdiam sejenak. Ada kilat kehangatan di matanya. "Kalau hatimu tersentuh, itu bukan hal kecil, Nan. Mungkin memang ada pesan yang ingin Tuhan kirimkan." Jonan tidak menjawab, tapi malam itu kata-kata Raffi menghantuinya. Ia duduk di kamar kos, menatap langit-langit sambil memikirkan apa maksud dari perasaan itu. Ia meraba dadanya, dan merasakan degup yang berbeda. Ada sesuatu yang hidup di sana. Keesokan harinya, Jonan kembali mendengar adzan saat waktu zuhur. Kali ini ia berdiri di depan toko dan menyimak lebih jelas. Suara muadzin dari masjid kecil itu begitu lantang, namun merdu. Seolah-olah setiap lafaz mengalir langsung ke jiwanya. "Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah." Ketika bagian "Hayya 'alas sholah" terdengar, mata Jonan terasa panas. Ia tidak mengerti bahasa itu sepenuhnya, tetapi maknanya mampu menggugah perasaannya. Hari-hari berikutnya, rasa penasaran Jonan semakin besar. Ia mulai mencari arti adzan di internet menggunakan ponsel murah pemberian ibunya. Ia membaca potongan-potongan terjemahan dan penjelasan sederhana. Semakin ia membaca, semakin ia bingung sekaligus takjub. Tiada Tuhan selain Allah. Kalimat itu membuat dadanya bergetar aneh. Suatu malam, ketika sedang mengantar pesanan ke pelanggan, Jonan melihat sekelompok anak kecil bermain sepeda di halaman masjid setelah sholat maghrib. Wajah mereka ceria, tanpa beban. Ia berdiri sejenak mengamati bagaimana mereka tertawa sambil memeluk tasbih dan buku Iqra. Mata Jonan mengecil. Kenapa mereka terlihat begitu damai? Pikirnya. Setelah selesai mengantar pesanan, Jonan pulang ke kos. Namun di perjalanan pulang, ia mendengar adzan Isya berkumandang. Tanpa sadar, ia menghentikan langkahnya dan menatap masjid dari kejauhan. Lampu-lampu masjid menerangi halaman, dan beberapa orang memasukinya dengan wajah tenang. Ada dorongan lembut di dalam diri Jonan, seolah memintanya mendekat. Tapi ia hanya mampu berdiri jauh dan mendengarkan. Ia takut. Takut diketahui sebagai orang luar. Takut dinilai aneh. Takut mengkhianati apa yang selama ini diajarkan ayahnya. Tetapi rasa damai itu terlalu kuat. Malam itu, ia kembali ke kos dengan langkah pelan. Suara adzan masih terngiang di kepalanya. Tidak satupun suara gereja di desanya pernah membuatnya merasakan hal seperti ini. Bukan karena ia tidak menghargai gereja. Jonan menghormati ayahnya, keyakinannya, dan seluruh tradisi di desanya. Namun yang ia rasakan kali ini seperti petunjuk baru yang memanggil dari tempat yang jauh. Saat berbaring di tempat tidur, ia bergumam pada dirinya sendiri. Kenapa suara itu terasa begitu dekat dengan hatiku? Ia menutup mata.
Dalam gelap, lantunan adzan yang ia dengar sepanjang hari terasa mengalir kembali dalam kepalanya. Ketenangan itu datang lagi, halus, lembut, dan menyelimuti seluruh dirinya. Jonan belum tahu apa arti dari semua ini. Tapi ia tahu satu hal, suara adzan telah membuka pintu yang belum pernah ia ketuk sebelumnya. Sesuatu sedang berjalan dalam dirinya, sesuatu yang mengarah pada perjalanan panjang yang akan mengubah hidupnya. Dan tanpa ia sadari, malam itu menjadi awal dari pencarian spiritualnya. Pencarian yang akan membawanya bukan hanya pada jawaban, tetapi juga pada keberanian yang jauh melebihi apa yang pernah ia bayangkan. Senja di desa Tamui selalu indah. Cahaya jingga menembus sela-sela pepohonan rambat, memantulkan warna emas di permukaan sungai kecil yang mengalir tepat di belakang rumah keluarga Jonan. Biasanya, sore adalah waktu yang membuat hati Jonan tenang. Ia berjalan menyusuri hutan kecil, mendengar suara burung, dan merasakan angin lembab yang lembut menyentuh kulit. Tapi beberapa bulan terakhir, ketenangan itu berubah. Ada sesuatu yang mengusik hatinya, sesuatu yang membuatnya merasa gelisah tanpa alasan yang jelas. Suatu sore, ketika ia duduk di dekat tepian sungai sambil membiarkan kakinya terendam, suara itu datang lagi. Jauh, lembut, tapi begitu jelas. Suara yang pertama kali ia dengar saat mengikuti kawan-kawannya ke kota, kini menggema lagi di tengah keheningan desa. Suara adzan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jonan terdiam. Dulu, ia hanya mendengarnya sekilas dan merasa penasaran. Tapi kali ini, ada yang berbeda. Suara itu seperti menembus dadanya, membuat seluruh rambut di lengannya berdiri. Ada semacam getaran yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Seolah suara itu bukan hanya melintas di telinga, tetapi langsung menyentuh bagian terdalam dari dirinya. Ia memejamkan mata, mencoba merasakan sepenuhnya tanpa gangguan apapun. Hatinya berdebar. Entah mengapa, suara itu memberikan ketenangan yang tak pernah ia dapatkan dari lonceng gereja ataupun kidung rohani di rumah ibadah ayahnya. Semua terasa damai, seakan ada pelukan lembut yang menenangkan kalut hatinya. Namun bersamaan dengan ketenangan itu, muncul perasaan lain, penasaran yang semakin kuat. Ia ingin tahu, ia harus tahu, apa sebenarnya makna dari seruan itu? Mengapa suara yang berasal dari agama yang selama ini dianggap asing, justru membuat dirinya merasa dekat? Ia mencoba mengabaikan perasaan itu selama beberapa hari. Ia menyibukkan diri membantu ibunya, mengantar rotan untuk para tetangga, dan belajar tentang pelayanan gereja seperti yang diharapkan ayahnya. Tapi setiap malam, saat ia berbaring menatap langit-langit rumah, suara adzan itu seperti berputar-putar dalam pikirannya. Kenapa suara itu seperti memanggilku? Gumamnya lirih. Hari demi hari berlalu, kegelisahan itu semakin menjadi. Jonan merasa seperti sedang berdiri di persimpangan jalan tanpa tahu arah mana yang harus ia pilih. Ia takut. Ia bingung. Di satu sisi, ia menghormati ayahnya sebagai seorang pendeta. Ia tak ingin mengecewakan keluarganya, terutama ibunya yang lembut dan sabar. Namun di sisi lain, ada panggilan dalam dirinya yang semakin tak bisa ia abaikan. Pada akhirnya, Jonan memberanikan diri untuk bertanya pada Marta, seorang guru di sekolah dasar tempat ia membantu mengajar anak-anak kecil. Marta bukan Muslim, tapi ia orang pertama yang mungkin bisa memahami perasaan Jonan. "Marta, boleh aku bertanya sesuatu?" ujar Jonan ketika mereka berdua membereskan buku-buku di kelas. "Tentu, Jonan. Ada apa?" jawab Marta sambil menutup buku catatan. Jonan menghela napas panjang. Aneh rasanya mengatakan ini, tapi beberapa waktu ini aku terus mendengar suara adzan. Dan setiap mendengarnya, hatiku merasa tenang. Seperti dipanggil. Kau pernah merasakan hal seperti itu? Marta tersentak kecil. Ia menatap Jonan lama, seakan mencoba memahami apa yang sebenarnya dirasakan pemuda Dayak itu. "Jonan," ucapnya pelan, "apa yang kamu rasakan bukan hal yang memalukan. Hati manusia diciptakan untuk mencari kebenaran. Kadang jawabannya datang dari tempat yang tidak kita duga. Tapi aku takut.
kata Jonan dengan suara bergetar. Ayah ingin aku mengikuti jejaknya menjadi pelayan gereja. Kalau ia tahu aku tertarik pada Islam, aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Martha menepuk bahu Jonan dengan lembut. Agama adalah perjalanan pribadi. Tidak ada yang boleh memaksa kamu merasa atau tidak merasa sesuatu. Kalau suara itu membuat hatimu damai, mungkin ada makna Tuhan di baliknya. Penjelasan itu tak membuat Jonan langsung lega, tapi cukup untuk memberi sedikit keberanian. Sejak hari itu, ia mulai mencari tahu diam-diam. Ia bertanya kepada Sulaiman, teman lamanya yang Muslim, tentang arti adzan. Ia juga membaca sedikit demi sedikit artikel yang ia temukan. Setiap pengetahuan yang ia dapatkan justru menambah ketertarikannya. Ia membaca bahwa adzan adalah seruan untuk mengingat Tuhan, panggilan untuk kebersihan hati dan ketundukan. Jonan menelan ludah saat membaca kalimat itu. Bukan karena takut, tetapi karena ia merasa seperti menemukan sesuatu yang hilang dari hidupnya selama ini. Suatu malam, Jonan duduk sendirian di kamar. Angin malam masuk melalui jendela, membawa suara burung malam yang bersahut-sahutan. Ia menatap langit yang gelap dan berkata lirih, "Tuhan, apa ini jalanmu? Atau hanya perasaanku saja?" Namun hatinya menjawab lebih cepat daripada pikirannya. Ia merasa yakin. Ada sesuatu dalam dirinya yang berkata bahwa ia harus melangkah lebih jauh. Bukan karena melawan keluarga, bukan karena ingin membantah tradisi, tetapi karena ingin mencari ketenangan yang selama ini ia tak tahu letaknya. Keesokan paginya, saat matahari baru muncul, Jonan berdiri di depan rumah Sulaiman. Nafasnya pendek-pendek, tangannya dingin, tapi hatinya mantap. "Sulaiman," katanya setelah pintu dibuka. Sulaiman mengangguk sambil tersenyum kecil. "Ada apa, Jonan?" Jonan menatap mata sahabatnya itu dan berkata dengan suara yang pelan tapi penuh keyakinan, "Aku ingin tahu lebih banyak tentang Islam. Aku tidak bisa membendung perasaan ini lagi." Sulaiman terdiam sejenak, lalu tersenyum hangat. "Kalau begitu, aku akan membantu sebaik yang aku bisa." Dan pada hari itulah, perjalanan Jonan menuju hidayah mulai benar-benar terbuka. Senja kembali turun, tetapi kini suara adzan yang mengalun dari kejauhan tak lagi membuat Jonan takut atau bingung. Suara itu kini terasa seperti jawaban, seperti panggilan lembut yang sudah sejak lama menantinya. Pagi itu seharusnya menjadi pagi yang biasa, namun suasananya berbeda. Sejak Jonan mulai mempelajari Islam diam-diam bersama Sulaiman, ia menjadi lebih banyak termenung. Bukan karena ragu, tetapi karena ia tahu saatnya akan tiba, saat di mana kebenaran yang ia temukan harus diakui, apapun risikonya. Tapi Jonan tidak pernah membayangkan bahwa hari itu akan datang lebih cepat daripada yang ia duga. Semuanya bermula ketika ayahnya menemukan buku kecil bertuliskan pengantar Islam yang ia simpan di saku tas rotan miliknya. Bukan karena Jonan ceroboh, tetapi karena adiknya tanpa sengaja memainkan tas tersebut dan membuat isinya tercecer. Ayahnya, Yopan, seorang pendeta yang dihormati di desa, menemukan buku itu saat hendak mengambil alat perbaikan gereja dari lemari. Mata Yopan membelalak, napasnya memburu. "Apa ini?" Suaranya bergetar namun penuh api. Mendengar teriakan itu, Jonan segera menghampiri. Tubuhnya terasa lemas ketika melihat ayahnya menggenggam buku itu erat-erat, seperti menggenggam bara yang membakar telapak tangan. "Bapak," Jonan berusaha bicara, namun suaranya terasa serak. "Apa kau sedang mempelajari Islam?" "Kau, anak seorang pendeta, mempelajari agama lain secara diam-diam?" bentak Yopan, wajahnya memerah menahan marah. Ibu Jonan, murni, hanya berdiri kaku di belakang Yopan dengan wajah pucat. "Jonan, bilang pada ayahmu itu tidak benar," lirih ibunya memohon. Namun Jonan tidak bisa berbohong. Ia tidak ingin mengingkari apa yang kini tumbuh di hatinya. Aku hanya ingin tahu, Pak," jawab Jonan pelan. "Aku hanya ingin memahami apa arti dari suara yang selama ini membuat hatiku tenang." Yopan memukul meja dengan keras sampai alat-alat di atasnya jatuh berhamburan. "Tenang? Islam membuatmu tenang?
Apa kau tidak sadar siapa dirimu? Kau lahir sebagai Katolik. Kau dibesarkan untuk melayani gereja. Kau bukan anak yang bisa seenaknya memilih jalan lain. Detik itu, Jonan merasakan dadanya seperti diremas. Sakit sekali mendengar ayahnya berkata demikian. Tapi ia tetap berusaha menjaga suaranya tetap rendah. Pak, aku tidak sedang berpaling untuk menyakiti siapapun. Aku hanya merasakan panggilan di hatiku. Aku ingin tahu lebih dalam tentang. Diam. Suara itu bergema seperti gelegar petir. Yopan mendekat dengan tatapan tajam. Begitu dekat hingga Jonan bisa merasakan hembusan napas ayahnya di wajahnya. Kalau kau berani masuk Islam, aku sumpah, Jonan, aku lebih baik menganggapmu bukan anak. Aku akan usir kau dari rumah ini. Bahkan, Yopan menggenggam kerah baju Jonan. Aku lebih baik melihatmu mati daripada mempermalukan keluargaku. Ibu Jonan menjerit kecil. Yopan, jangan berkata begitu. Dia anakmu. Namun Yopan tidak mendengar apapun selain dentum kemarahannya sendiri. Jonan menelan ludah. Tangannya bergetar. Namun matanya tidak berkedip sedikit pun. Pak, apakah kesucian hati seseorang diukur dari apa yang orang lain pikirkan? Jika Tuhan memanggilku dengan caranya sendiri, apakah salah jika aku mengikuti yang membuat jiwaku damai? Tamparan itu datang begitu cepat. Pipi Jonan menoleh ke samping, membuat telinganya berdenging. Ibu Jonan menutup mulutnya, menangis tanpa suara. Kau tidak tahu apa-apa tentang damai. Kau hanya anak bodoh yang terpengaruh agama lain. Yopan berteriak, selama aku hidup, kau tidak akan menjadi muslim. Ingat itu. Setelah mengatakan itu, Yopan mendorong Jonan hingga pemuda itu hampir jatuh. Ia kemudian masuk ke kamar sambil membanting pintu dengan keras. Rumah itu terasa seperti bergetar. Murni segera menghampiri anaknya. Nak, kenapa kau lakukan ini sekarang? Kau tahu ayahmu bisa sangat keras. Suaranya penuh ketakutan. Jonan menahan rasa nyeri di pipinya. Bu, maaf. Aku tidak bermaksud membuat kalian sedih. Tapi, aku tidak bisa membohongi diri sendiri. Murni menunduk. Ibu hanya tidak ingin kehilangan kamu. Jonan, kau satu-satunya harapan ayahmu untuk meneruskan pelayanan gereja. Ia mengusap pipi Jonan dengan tangan gemetar. Ibu tahu hatimu baik. Tapi tolong, jangan lakukan sesuatu yang membuat ayahmu terjerumus dalam amarah. Jonan memejamkan mata. Aku hanya mencari Tuhan. Bu, itu saja. Hari-hari setelah kejadian itu menjadi yang paling berat dalam hidup Jonan. Ayahnya tidak lagi berbicara padanya. Jikapun bertemu, yang Jonan dapat hanyalah tatapan penuh kekecewaan. Tatapan yang lebih menyakitkan daripada tamparan. Namun anehnya, rasa sakit itu tidak membuatnya membenci ayahnya. Justru ia semakin merasa bahwa keputusannya harus dilandasi keteguhan. Setiap malam ia menangis diam-diam, bukan karena takut, tetapi karena hatinya remuk melihat orang tuanya terluka. Pada suatu malam, Jonan duduk sendirian di belakang rumah, memandang bintang-bintang. Udara dingin menusuk kulit, namun pikirannya justru terasa hangat. Suara adzan dari masjid kecil di desa seberang kembali terdengar pelan. Dan seperti biasa, hatinya bergetar. Ya Tuhan, gumamnya, jika ini benar jalan yang Engkau tunjukkan, kuatkan aku. Aku tidak ingin menjadi anak durhaka, tapi aku juga tidak ingin menutup pintu yang Kau bukakan. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Beri aku keberanian, dan berikan ayahku ketenangan. Malam itu, Jonan membuat keputusan. Ia tidak akan berhenti mencari kebenaran. Tidak akan berhenti mendekat kepada Islam. Namun ia juga tidak akan melawan ayahnya dengan amarah. Ia akan menempuh semuanya dengan kesabaran. Sebab ia percaya, kebenaran yang datang dari Tuhan tidak harus diperjuangkan dengan kebencian. Ia bangkit perlahan, menghela napas panjang. Perjalanan ini belum selesai, katanya. Tapi aku siap. Itulah awal dari keteguhan hati Jonan.
Keteguhan yang akan menuntunnya pada perjalanan terberat namun paling indah dalam hidupnya. Sejak pertengkaran besar dengan ayahnya, Jonan merasa seperti hidup dalam dua dunia berbeda. Di satu sisi, ia masih tinggal di rumah yang sama, makan dari meja yang sama, bahkan tidur di kamar yang sama. Namun di sisi lain, ia seperti menjadi orang asing di mata ayahnya sendiri. Yopan tidak pernah lagi menyapanya. Bahkan hal-hal kecil seperti mengangguk atau memandang pun tak dilakukan. Setiap tatapan yang diberikan Yopan hanyalah dingin, seolah Jonan seekor bayangan yang seharusnya tidak ada. Meski demikian, Jonan tidak menyimpan dendam. Ia memahami bahwa ayahnya bukanlah orang jahat. Ayahnya hanya terkejut, bahkan mungkin takut, melihat anaknya tertarik pada sesuatu yang dianggapnya sangat berbeda dari tradisi keluarga. Jonan tahu, ayahnya ingin mempertahankan kehormatan sebagai pendeta, dan ia merasa perubahan pada diri Jonan akan mencoreng nama itu. Hanya saja, hati Jonan sudah mendengar panggilan lain yang tidak bisa ia bungkam. Di tengah ketegangan itu, Sulaiman justru menjadi tempatnya bersandar. Mereka sering bertemu di sebuah saung kecil dekat kebun karet. Saung itu sepi dan tersembunyi, tempat yang aman untuk berbicara tanpa takut didengar siapapun. "Bagaimana keadaanmu?" tanya Sulaiman suatu sore ketika Jonan duduk dengan wajah kelelahan. Jonan tersenyum kecil. "Ayah masih belum bicara. Tapi aku tidak ingin membalas sikapnya. Aku hanya ingin menjalani semuanya dengan tenang." Sulaiman mengangguk. Perubahan besar memang tidak mudah diterima orang yang kita sayangi. Tapi percaya saja, jika niatmu baik, Allah akan bukakan jalan. Jonan terdiam, menatap daun-daun pohon karet yang bergoyang pelan. "Aku bukan takut, Sulaiman. Aku hanya sedih. Karena aku mencintai ayahku. Tapi aku juga mencintai ketenangan yang kurasakan saat belajar tentang Islam." Sulaiman tersenyum lembut. "Ketenangan itu tanda bahwa hatimu sedang dibimbing." Kata-kata itu menancap kuat dalam benak Jonan. Ia pulang dengan hati yang lebih ringan. Ia mulai rajin mencatat hal-hal baru yang ia pelajari. Arti wudhu, makna syahadat, adab dalam sholat, hingga kisah perjuangan Rasulullah. Semua ia pahami pelan-pelan. Setiap kali ia menemukan sesuatu yang indah, ia merasa seperti menemukan potongan cahaya kecil yang menyembuhkan luka-luka di hatinya. Namun perjalanan itu bukan tanpa rintangan. Suatu pagi, Jonan diminta ibunya membantu mengangkut bahan bangunan untuk perbaikan gereja. Ketika Jonan datang membawa papan kayu di bahunya, beberapa jemaat mulai berbisik. Itu dia anak pendeta yang katanya mau masuk Islam. Malu sekali, padahal ayahnya yang membaptis banyak anak. Bagaimana kalau rumor itu benar? Bisik-bisik itu menusuk hati Jonan. Ia tidak membenci mereka, tapi ia merasa terasing di tempat yang dulu menjadi rumah spiritualnya. Meski demikian, ia tetap menunduk sopan dan meneruskan pekerjaannya. Ia tidak ingin membalas celaan dengan amarah, sebab ia telah belajar dari Islam bahwa kesabaran adalah kekuatan. Ketika semua orang pulang, ia duduk sendirian di kursi kayu. Gereja yang biasanya membuatnya merasa nyaman kini terasa seperti tempat pertanyaan-pertanyaan besar. Ia memejamkan mata, menarik napas panjang. "Tuhan, apa ini bagian dari perjalanan yang harus kulalui?" Jawaban tidak datang dalam bentuk suara. Namun dalam hatinya, ia merasakan keteguhan halus. Ia tahu, ia sedang ditempa untuk menjadi lebih kuat. Malam itu, Jonan kembali membuka buku-buku yang dipinjamkan Sulaiman. Ia belajar tentang arti ketundukan kepada Tuhan, bahwa Islam bukan sekadar ritual, tetapi perjalanan untuk menyucikan hati. Ia mempelajari kisah Bilal bin Rabah yang tetap teguh dalam iman meski disiksa. Kisah itu membuat Jonan meneteskan air mata, bukan karena kasihan, tetapi karena memahami bahwa iman memang kadang harus diperjuangkan dengan kesabaran yang besar. Keesokan harinya, ia bertemu Marta di sekolah. Marta memperhatikan perubahan di wajah Jonan. "Kau terlihat lebih tenang hari ini, Jonan. Apa sesuatu berubah?" Jonan tersenyum tipis. "Tidak ada yang berubah dari luar, Marta. Tapi hatiku berubah."
Martha mengangguk bijak. Perubahan hati adalah yang paling sulit dilakukan. Jonan menghela napas dan berkata, "Aku tidak ingin membenci ayahku. Aku juga tidak ingin melukai siapapun. Aku hanya ingin jujur pada diri sendiri. Kalau aku terus membohongi hatiku, aku takut akan hancur perlahan." Martha menatap Jonan lama, lalu berkata pelan, "Kadang panggilan Tuhan datang pada waktu yang tidak kita rencanakan. Jika itu membuatmu menjadi pribadi yang lebih baik, ikuti saja. Saat waktunya tiba, keluarga akan memahaminya." Ucapan itu menjadi dorongan besar bagi Jonan. Ia pulang dengan tekad baru. Ia mulai membantu ibunya lebih banyak, membersihkan halaman, mengambil air, bahkan memasak sesekali. Ia ingin menunjukkan bahwa perubahan keyakinan tidak membuatnya berubah menjadi anak yang tidak menghargai keluarganya. Meski ayahnya masih dingin, Murni mulai melihat ketulusan Jonan. Suatu malam, ketika mereka berdua berada di dapur, Murni berkata dengan suara bergetar, "Nak, ibu tahu hatimu tidak jahat. Hanya saja, ibu takut kehilangan kamu." Jonan menggenggam tangan ibunya. "Ibu tidak akan kehilangan aku. Aku tetap Jonan. Aku tetap anak ibu." Air mata Murni mengalir. Ia memeluk Jonan erat-erat. "Ibu hanya ingin kamu baik-baik saja." Pada pelukan itu, Jonan merasa sesuatu dalam hatinya semakin teguh. Ia sadar, perjalanan iman bukan hanya soal dirinya, tetapi juga soal menjaga hubungan dengan mereka yang ia cintai. Ia ingin menunjukkan bahwa ketenangan yang ia dapat dari Islam bukan untuk melawan, tetapi untuk memperbaiki akhlak dan memperkuat cinta kepada keluarganya. Di tengah malam yang sunyi, Jonan duduk di depan rumah, menatap bulan yang menggantung di langit. Suara serangga hutan mengiringi keheningan. Ia menarik napas perlahan. "Ya Allah, jika Engkau benar membimbingku, bimbing juga keluargaku agar tidak membenciku." Untuk pertama kalinya, ia menyebut nama Allah dalam doa tanpa rasa ragu. Hatinya bergetar, bukan karena takut, tetapi karena merasa dekat dengan sesuatu yang selama ini ia cari. Malam itu, Jonan merasa cahaya kecil di hatinya semakin terang. Ia tahu jalan di depannya belum mudah, tapi ia siap. Ia akan menyusuri jalan itu sedikit demi sedikit, dengan kesabaran, ketulusan, dan doa yang tak pernah berhenti. Perlahan, Jonan mulai menyadari bahwa hidayah bukan datang sekaligus. Ia datang sedikit demi sedikit, melalui orang-orang baik, tantangan berat, dan keteguhan hati yang diuji setiap hari. Dan Jonan memilih untuk terus melangkah, tanpa membenci siapapun, tanpa menyakiti siapapun, hanya mengikuti cahaya yang semakin memenuhi hatinya. Waktu berjalan lebih cepat dari yang Jonan bayangkan. Setiap hari ia semakin mendalami Islam bersama Sulaiman, meski tanpa sepengetahuan ayahnya. Namun, semakin banyak hal yang ia pelajari, semakin kuat keyakinannya bahwa jalan inilah yang membuat hatinya benar-benar damai. Bukan damai sesaat, tetapi damai yang meresap sampai ke dasar jiwa. Namun, semakin besar keyakinannya, semakin besar pula rasa takut di hatinya tentang bagaimana ayahnya akan bereaksi jika tahu ia benar-benar akan mengucapkan syahadat. Walau ayahnya belum memaafkan, Jonan tidak pernah berhenti berdoa agar hubungan mereka suatu hari membaik. Ia ingin mencapai hidayah tanpa menghancurkan keluarganya. Suatu sore, Jonan dan Sulaiman bertemu di saung kecil seperti biasa. Matahari hampir tenggelam, meninggalkan cahaya jingga yang lembut di balik pepohonan. Sulaiman menatap Jonan lama sebelum berkata, "Jonan, aku bisa melihat sesuatu yang berbeda dari raut wajahmu belakangan ini. Kau seperti menahan sesuatu. Ada yang ingin kau sampaikan." Jonan menarik napas panjang dan menatap tanah. "Sulaiman, hatiku sudah mantap. Aku ingin masuk Islam." Sulaiman tersentak kecil, lalu perlahan tersenyum penuh haru. "Benarkah? Kau tidak ragu lagi?" Jonan menggeleng pelan, namun tegas. "Sudah tidak. Setiap hari aku mencoba menolak perasaan ini, tapi yang ada hanya kegelisahan. Tapi ketika aku belajar dan berdoa dengan cara Islam, hatiku terasa utuh. Aku yakin,
Ini jalan yang benar untukku. Sulaiman menepuk bahunya dengan hangat. Alhamdulillah. Tapi kau sudah tahu risikonya, kan? Jonan mengangguk. Ia tahu betul risikonya. Bahkan lebih besar dari sekadar dimarahi. Keputusan ini bisa membuatnya diusir dari rumah, atau kehilangan keluarganya sepenuhnya. Bahkan, mengingat kemarahan Yopan sebelumnya, ancaman itu bisa saja lebih buruk dari sekadar pengusiran. Aku sudah memikirkannya, ujar Jonan. Kalaupun harus kehilangan banyak hal, aku tidak ingin kehilangan diriku sendiri. Sulaiman menatap Jonan penuh rasa hormat. Kalau begitu, kapan kau ingin mengucapkan syahadat? Jonan terdiam sebentar. Ia menatap langit jingga yang indah. Besok pagi. Sulaiman mengangguk mantap. Aku akan menemanimu. Malam itu menjadi salah satu malam paling berat bagi Jonan. Bukan karena ragu, tetapi karena ia memikirkan ibunya. Murni adalah sosok paling lembut dalam hidupnya. Ia tahu ibunya akan sangat sedih. Tetapi Jonan juga tahu bahwa ia tidak bisa lagi menunda keputusan hidupnya. Ia membantu ibunya menutup warung kecil di depan rumah. Murni memandangi anaknya dengan lirih, seolah merasakan ada sesuatu yang sedang Jonan simpan. Jonan, ujar Murni pelan. Belakangan ini ada yang berbeda dalam dirimu. Kau seperti sedang membawa beban berat. Tapi kau juga terlihat lebih tenang. Ibu tidak tahu apa itu. Tapi ibu berharap kau tidak menahan semuanya sendirian. Jonan menahan air mata. Ia ingin bercerita. Tapi ia tahu waktu itu belum tepat. Bu, terima kasih. Ibu selalu membuat Jonan kuat. Murni tersenyum tipis sambil mengusap bahu anaknya. Apapun yang kau pilih, ibu hanya ingin kau tetap jadi anak baik. Kata-kata itu membuat dada Jonan terasa sesak. Ia hampir saja menangis di pelukan ibunya, tetapi ia menahan diri. Ia tidak ingin ibunya merasa ada yang ganjil malam itu. Ketika semua tidur, Jonan duduk di luar rumah memandang bintang. Angin malam berhembus lembut, membawa suara gemerisik dedaunan. Ia memejamkan mata dan berdoa. Ya Allah, kuatkan aku. Jangan biarkan keputusan ini membuatku melukai mereka yang aku cinta. Bimbing ayah dan ibuku agar suatu hari nanti mereka bisa menerimaku. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan keheningan malam seperti menyelimuti hatinya dengan lembut. Ia merasa terdorong, seolah Tuhan sedang menguatkan keyakinannya. Pagi harinya, Jonan bangun lebih cepat dari biasanya. Ia mengenakan pakaian sederhana, menata rambut, dan berjalan keluar dengan hati berdebar. Sulaiman sudah menunggunya di persimpangan jalan. "Siap?" tanya Sulaiman. Jonan mengangguk. "Siap." Mereka berjalan menuju masjid kecil yang berada di desa seberang sungai. Masjid itu sederhana, terbuat dari papan dan atap seng. Tapi bagi Jonan bangunan itu tampak seperti tempat yang penuh cahaya. Di dalam masjid, ada seorang ustaz tua yang dikenal ramah bernama Ustaz Raffi. Ketika Sulaiman memperkenalkan Jonan, ustaz itu tersenyum lembut. "Assalamualaikum, Jonan. Sudah lama aku mendengar tentang ketertarikanmu pada Islam." Jonan kaget. Wajahnya memerah. Maaf kalau hal itu membuat masalah." Ustaz Raffi tertawa kecil. "Tidak ada masalah, Nak. Hidayah bukan sesuatu yang perlu disembunyikan dengan rasa malu." Kalimat itu membuat Jonan merasakan kehangatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya dari siapapun selain ibunya. Ustaz Raffi duduk di depan Jonan. "Apakah keputusanmu ini datang dari paksaan atau tekanan siapapun?" Jonan menggeleng dengan mantap. "Tidak, Ustaz. Ini murni dari hati." "Apakah kau yakin dengan sepenuh hati?" "Insya Allah, saya yakin." Lalu Ustaz Raffi tersenyum sambil menuntun Jonan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ketika kata-kata itu keluar dari bibirnya, Jonan merasa seperti beban besar tiba-tiba lepas dari dadanya. Ada kedamaian luar biasa yang mengalir, membuat matanya berkaca-kaca. Sulaiman memeluknya erat. "Selamat datang, saudaraku."
Jonan tidak bisa berkata apa-apa. Hanya air matanya yang menjawab. Air mata bahagia. Setelah itu, mereka duduk sebentar di teras masjid. Jonan memandangi langit pagi yang cerah. Burung-burung berkicau seakan menyambut awal baru dalam hidupnya. Ia merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan seumur hidup. Namun di balik ketenangan itu, Jonan tidak lupa bahwa badai akan segera datang. Ia tahu ayahnya akan sangat marah. Ia tahu ibunya akan menangis. Tapi ia juga tahu, jika keyakinan ini benar, Tuhan tidak akan membiarkannya sendirian. Aku siap, kata Jonan dalam hati. Apapun yang terjadi, aku akan tetap berjalan di jalan ini dengan damai dan hormat. Ia menatap masjid sekali lagi sebelum pulang. Hari itu, hidup Jonan berubah untuk selamanya. Malam itu hujan turun perlahan, seperti rintik yang sengaja Tuhan turunkan untuk meredakan hati Jonan. Sehabis Isya, ia duduk di serambi masjid, menunggu hujan reda sebelum pulang ke barak kerja. Ketenangan malam membuat pikirannya kembali melayang pada keluarganya di kampung, terutama ibunya, Maria. Meski ia belum pernah memberi kabar sejak memilih masuk Islam, sosok ibunya tak pernah hilang dari memorinya. Setiap kali mendengar suara adzan, bayangan tangan halus ibunya yang dulu menyuapi dan memeluknya muncul. Jonan tahu, suatu hari ia harus pulang. Ia tidak bisa selamanya lari dari rumah hanya karena ancaman ayahnya. Ia tahu ibunya menangis setiap malam, bingung kenapa anak sulungnya tidak kembali. Bang Jonan, sudah siap pulang? Suara Ali memecah lamunannya. Jonan tersenyum kecil. Sebentar, Li, mau tunggu hujan agak reda. Ali duduk di sampingnya. Aku lihat tadi malam abang gelisah. Ada apa bang? Jonan menghela napas panjang. Aku rindu ibu, Li. Tapi pulang berarti aku harus menghadapi ayah. Ali ikut menunduk. Abang kuat. Allah gak akan uji hambanya melebihi batas. Jonan mengangguk. Kata-kata itu seperti pengingat bahwa langkahnya masih panjang. Ia akhirnya berdiri ketika hujan mereda, menyiapkan diri untuk tidur, dan berharap besok pikirannya lebih jernih. Namun malam itu, Allah ternyata punya rencana lain. Dini hari, saat Jonan masih terlelap, ponselnya berdering. Nama yang tertera membuat jantungnya seakan berhenti berdetak. Ibu Maria. Tangan Jonan gemetar saat mengangkat. Ibu. Suara lembut yang dirindukannya terdengar pecah oleh tangis. Nak, kau di mana? Ibu rindu. Rindu sekali. Jonan tak sanggup menahan air matanya. Bu, maafkan aku. Aku gak bisa pulang karena ayah. Maria terisak. Ibu tahu. Ayahmu, dia masih keras kepala. Dia marah. Dia kecewa. Dia bilang kau telah mempermalukan keluarga. Jonan memejamkan mata, menahan luka yang sejak lama ia simpan. Bu, aku tidak bermaksud memalukan siapapun. Aku hanya mengejar kebenaran yang membuat hatiku tenang. Ibu Maria berhenti menangis beberapa detik, seakan mencoba mengatur napas. Ibu tidak marah. Nak, ibu hanya takut kehilanganmu. Ibu tidak peduli kau ikut agama apa. Kau tetap anak ibu, tetap darah ibu. Ucapan itu menghantam hati Jonan seperti pelukan yang sudah bertahun-tahun ia rindukan. Tak ada yang lebih hangat dari suara seorang ibu. Kau pulanglah, nak. Setidaknya sekali saja. Ibu ingin lihat wajahmu. Ibu ingin tahu kau baik-baik saja. Jonan terdiam lama. Kalau ayah marah, biarlah ibu yang hadapi, jawab ibunya pelan namun tegas. Jonan memegang dadanya yang terasa sesak. Dalam waktu dekat, Bu, aku pasti pulang. Sebelum telepon ditutup, ibunya berbisik. Nak, ibu bangga kau tetap jadi anak baik. Ibu selalu doakan kau. Telepon terputus. Jonan menangis dalam diam. Malam itu, ia tahu, waktunya menghadapi semuanya sudah dekat. 2 minggu berlalu sebelum Jonan akhirnya memberanikan diri pulang ke kampung. Ia mengambil cuti 3 hari,
Cukup untuk bertemu ibunya dan mungkin berdamai dengan ayahnya. Namun ia tidak bisa memaksa sesuatu yang belum siap untuk luluh. Saat tiba di kampung, suasana terasa asing. Orang-orang meliriknya. Sebagian mengangguk sopan, sebagian pura-pura tidak melihat. Gosip tentang dirinya sudah menyebar. Seorang pemuda Dayak, anak pendeta, berani meninggalkan agama keluarganya. Orang-orang kampung tak semuanya senang. Namun semua tatapan itu seakan lenyap saat Jonan melihat ibunya berdiri di depan rumah, memeluk selendang lusuh yang dulu sering digunakan untuk menggendongnya waktu kecil. "Ibu," Jonan memanggil pelan. Ibu Maria langsung memeluknya erat, seakan ingin menutupi semua luka yang pernah Jonan rasa. "Syukur kau pulang, Nak, syukur." Jonan membalas pelukan itu sambil menangis tanpa malu. Di dada ibunya, ia kembali seperti anak kecil yang hanya ingin dicintai tanpa syarat. Setelah cukup lama berpelukan, ibunya menarik Jonan masuk rumah. "Cepat masuk sebelum ayahmu pulang dari gereja. Ibu ingin bicara dulu sebelum dia datang." Jonan duduk di ruang tamu, memandangi foto masa kecilnya. Sementara itu, ibunya menyiapkan teh hangat. Tetapi ketenangan itu tidak berlangsung lama. Suara langkah berat terdengar dari depan rumah. Itu suara yang sangat Jonan kenal. Tegas, keras, penuh wibawa. Ayahnya pulang. Pintu terbuka keras. Pendeta Samuel berdiri di ambang pintu dengan pakaian gereja masih menempel di tubuhnya. Wajahnya memerah saat melihat Jonan. "Kau berani pulang ke rumah ini?" Suaranya menggelegar. Jonan berdiri dengan kepala tertunduk. "Saya hanya ingin menemui ibu." "Apa kau pikir setelah kau mengkhianati agama keluarga, kau bisa masuk rumah ini begitu saja?" hardiknya. Ibu Maria mencoba menenangkan. "Samuel, tolong jangan begini. Dia anak kita." Tapi pendeta Samuel tak menghiraukan. Tatapannya seperti bara yang siap membakar. "Kau mempermalukan aku, Jonan. Kau membuat jemaat mempertanyakan wibawaku. Apa kau sadar apa yang telah kau lakukan?" Jonan menguatkan diri. "Saya hanya mencari ketenangan. Yah, saya tidak bermaksud menghina siapapun." Pendeta Samuel maju selangkah. Wajahnya hanya satu jengkal dari Jonan. "Kau memilih agama lain sama saja mengkhianati keluargamu. Kalau kau keluar dari rumah ini lagi sebagai Muslim, jangan pernah kembali. Anggap aku bukan ayahmu." Ucapan itu membuat Maria menangis keras. "Samuel, tidak boleh begitu." Pendeta Samuel tidak mendengarkan. Ia menatap Jonan dengan kemarahan yang tidak bisa ia sembunyikan lagi. "Pergi dari sini." Jonan menggigit bibir. Matanya panas, tetapi ia menahan diri. Ia menatap ibunya. "Bu, maafkan Jonan. Terima kasih sudah percaya." Ibu Maria memeluknya erat-erat sebelum melepas dengan tangan gemetar. "Nak, kau harus kuat. Ibu selalu di pihakmu." Dengan langkah berat, Jonan keluar dari rumah itu. Di belakangnya terdengar tangis ibunya dan bentakan ayahnya, membentuk suara paling menyakitkan yang pernah ia dengar. Namun saat ia melangkah melewati gerbang rumah, angin sore menyentuh wajahnya lembut. Jonan menarik napas panjang. Jika ini harga untuk mengikuti kebenaran yang ia temukan, maka ia siap membayarnya, meski harus kehilangan rumahnya sendiri. Dengan hati yang perih, tapi iman yang kuat, Jonan pergi meninggalkan rumah untuk kedua kalinya. Tapi kali ini, ia tidak pergi sebagai pelarian. Ia pergi sebagai seorang yang telah memilih jalannya sendiri. Angin subuh kota Pontianak berhembus lembut saat Jonan berdiri di tepi sungai Kapuas. Setelah kejadian pahit di rumah orang tuanya 3 hari lalu, ia memilih pulang ke kota lebih cepat. Dadanya masih sesak mengingat wajah ibunya yang menangis dan amarah ayahnya yang tak bisa diredakan. Namun, di balik kesedihan itu, ada kekuatan baru yang tumbuh di hatinya. Jonan tahu, perjalanan hidupnya sebagai seorang mualaf baru saja dimulai. Ia memandangi permukaan air yang berkilau di terpa cahaya lampu kota. Seolah sungai itu sedang berbisik padanya bahwa segala luka,
jika terus mengalir, akan menemukan tempatnya sendiri untuk tenang. Bang Jonan, kau baik-baik saja? Suara Ali memecah keheningan. Jonan tersenyum samar. Aku gak apa-apa, Li. Cuma lagi mikirin masa depan. Ali menepuk bahunya. Abang udah jauh berubah. Dulu abang pemarah, keras kepala. Sekarang abang lebih tenang, lebih sabar. Itu semua karena Allah sayang sama abang. Jonan menunduk. Aku cuma ingin jadi manusia yang lebih baik. Ali duduk di sampingnya. Allah lihat semua usaha abang. Jangan khawatir. Ucapan itu menjadi pengingat bahwa Jonan tidak sendirian. Setelah kembali ke Pontianak, banyak orang Muslim yang membantunya tanpa syarat, mengajarkan doa-doa, membantu ekonomi, atau sekadar menjadi teman bicara. Di tengah kehilangan keluarganya, Jonan menemukan keluarga baru. Hari-hari berikutnya berjalan lebih tenang. Jonan kembali bekerja di bengkel otomotif. Ia bekerja dengan rajin, tidak pernah telat, dan lebih sopan kepada pelanggan. Sikapnya berubah drastis dari sebelumnya. Banyak orang memperhatikan perubahan itu. Suatu sore, pemilik bengkel, Pak Rahman, memanggilnya. Jonan, sini sebentar, kata pria parubaya itu sambil tersenyum. Jonan menghampirinya. Ada apa, Pak? Saya dengar cerita tentang apa yang kau alami di kampung. Berat sekali, Nak, kata Pak Rahman sambil menatapnya penuh empati. Tapi lihatlah sekarang. Kau tetap bekerja, tetap belajar, tetap rendah hati. Kau punya masa depan. Jonan tak tahu harus menjawab apa. Ia hanya menunduk, menahan haru. Kau tahu kenapa saya terima kau bekerja di sini? Tanya Pak Rahman. Jonan menggeleng pelan. Karena saya melihat cahaya dalam dirimu. Kau pekerja keras. Kau jujur. Kau mau belajar. Allah tidak akan menyia-nyiakan orang yang tulus seperti itu. Jonan tersenyum tipis. Terima kasih, Pak. Saya cuma ingin hidup baik. Pak Rahman menepuk bahunya. Teruskan. Nak, kau bisa jadi contoh bagi banyak orang. Kata-kata itu membuat hati Jonan hangat. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa dihargai bukan karena latar belakang keluarganya, tapi karena usahanya sendiri. Malam Jumat itu, Jonan mengikuti kajian di masjid dekat bengkel. Tema kajian malam itu adalah tentang pengampunan. Setiap kalimat yang keluar dari ustaz seperti menembus dada Jonan satu persatu. Jika Allah saja Maha Pengampun, ujar ustaz itu, maka manusia pun harus belajar memaafkan. Termasuk memaafkan orang yang melukai kita. Jonan menunduk. Kata-kata itu mengenai tepat sasaran. Memaafkan ayahnya? Bahkan mengingat wajah ayahnya pun membuat hatinya seakan diremas. Namun di saat yang sama, ada suara kecil dalam dirinya yang berbisik bahwa dendam tak akan menenangkan lukanya. Sepulang kajian, Jonan duduk sendirian di serambi masjid. Suara lalu lintas malam terdengar jauh di kejauhan. Dari kejauhan, lampu jalan menyala redup, membuat suasana terasa lebih tenang. Jonan memejamkan mata. Ya Allah, beri aku kekuatan untuk memaafkan. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Beberapa hari kemudian, saat Jonan sedang memperbaiki motor pelanggan di bengkel, ponselnya tiba-tiba berdering. Nomor yang muncul membuat tangan Jonan langsung gemetar. Nomor kampung. Ia mengangkat dengan hati berdebar. Assalamualaikum. Suara lembut ibunya terdengar. Nak, Jonan, bagaimana kabarmu? Jonan mengatur napas. Baik, Bu. Ibu sendiri. Aku. Ibu baik. Suara ibunya terdengar ragu. Nak, ayahmu. Jantung Jonan langsung mencelos. Ayah kenapa, Bu? Ibu Maria terisak kecil. Ayahmu jatuh sakit. Badannya lemah. Dia banyak diam. Sejak kau pergi waktu itu, dia sering duduk sendiri. Dia keras kepala, tapi ibu tahu, dia sebenarnya hancur karena kehilangan kau. Jonan terdiam,
Matanya berkaca-kaca. Dia tidak mau bicara. "Nak," lanjut ibunya. Tapi ibu tahu dia menyesal. Jonan memegang dadanya yang terasa sesak. Meski ayahnya pernah mengusir dan mengancam, Jonan tetap mencintainya. Akhirnya ia berkata pelan, "Bu, kalau ayah mengizinkan, saya ingin pulang." Ibu Maria langsung menangis haru. "Pulanglah, Nak. Ibu yakin ayah mau menemuimu." Sore harinya, Jonan langsung berangkat menuju kampung. Sepanjang perjalanan, pikirannya penuh ketakutan. Apakah ayahnya masih marah? Apakah ia akan diusir lagi? Apakah ayahnya bisa menerima bahwa ia sudah menjadi Muslim? Rumah itu terlihat sama seperti dulu. Namun ketika pintu dibuka, Jonan melihat ayahnya duduk di kursi kayu. Tubuhnya tampak lebih kurus, wajahnya pucat. "Yah," suara Jonan lirih. Pendeta Samuel menatap Jonan lama sekali. Mata tua itu tampak basah. Lalu, dengan suara serak, ayahnya berkata, "Kau pulang, Nak." Jonan menahan napas. Itu kalimat pertama yang keluar tanpa kemarahan. Ayahnya melanjutkan, "Maafkan ayah. Ayah terlalu keras. Ayah takut kehilangan kau, dan ayah kehilangan kau sungguhan." Tanpa bisa menahan diri, Jonan langsung berlutut di hadapan ayahnya. "Saya juga minta maaf." "Yah." Pendeta Samuel mengusap kepala Jonan. Tangannya gemetar. "Kau tetap anak ayah. Agama bisa berbeda, tapi darah tidak." Ibu Maria menangis terseduh-seduh di samping mereka. Untuk pertama kalinya, keluarga itu duduk bersama tanpa kemarahan, tanpa ancaman, tanpa air mata kebencian, hanya air mata rindu dan pengampunan. Saat Jonan kembali ke Pontianak malam itu, dadanya terasa ringan. Hubungannya dengan ayahnya memang belum sempurna. Perbedaan agama tetap menjadi jurang yang sulit dijembatani. Namun setidaknya, sudah ada jembatan kecil berupa doa dan cinta. Ia memandang langit gelap yang bertabur bintang. "Terima kasih, ya Allah, atas keluarga yang kau lembutkan hatinya, dan atas kekuatan yang kau berikan." Jonan tersenyum. Perjalanannya sebagai mualaf belum selesai, namun ia sudah belajar sesuatu yang sangat penting. Bahwa iman sejati bukan tentang siapa yang kalah atau menang, melainkan tentang siapa yang mampu mencintai, memaafkan, dan tetap berjalan meski terluka. Dengan hati yang damai, Jonan melangkah ke masa depannya yang baru.